Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul dalam wadah yaitu di channel Jawa Buana. Tentunya selalu memberikan informasi dan pengetahuan dalam jejak sejarah Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati leluhur kita, akan tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya, warisan yang akan dinikmati kelak oleh generasi mendatang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah sebelah barat Kabupaten Bekasi, sebelah barat daya dan selatan Kabupaten Bogor, sebelah timur Kabupaten Subang dan Purwakarta, sebelah utara yaitu Laut Jawa. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Karawang selengkapnya, mari kita tonton video berikut ini sampai tuntas. Jejak sejarah Karawang dari kerajaan hingga hari jadi Kabupaten Karawang, sebuah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang kini menjadi pusat industri dan perdagangan, ternyata memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Jika kita menengok ke belakang, jauh sebelum hiruk-pikuk kehidupan modern, daerah ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai perubahan kekuasaan dan sistem pemerintahan sejak masa Kerajaan Tarumanegara hingga terbentuknya Kabupaten Karawang. Sejak abad keempat Masehi, Kerajaan Tarumanegara yaitu pada tahun 357 sampai tahun 618 Masehi telah mengukir jejaknya di tanah Jawa Barat. Setelahnya Kerajaan Sunda mengambil alih, berkembang dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-16 Masehi. Pada tahun 671 Masehi, Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda, menambah dinamika politik di wilayah ini. Tak hanya itu, pada abad ke-15 hingga abad ke-19, Kesultanan Banten dan Cirebon juga memegang kendali, menambah kekayaan sejarah yang ada. Namun satu hal yang tak berubah adalah Karawang selalu memainkan peran penting sebagai jalur transportasi yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Pajajaran di Bogor dengan Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis. Hal ini menjadikan Karawang sebagai daerah strategis sejak dahulu. Kedatangan Islam dan syiar Syekh Kuro seiring berjalannya waktu, sekitar abad ke-15 agama Islam mulai menyebar di Karawang. Pembawa ajaran Islam pertama di wilayah Karawang adalah seorang ulama besar, Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Kuro. Selain dikenal sebagai sosok yang berilmu tinggi, beliau juga seorang hafiz Al-Quran dengan suara yang merdu. Ajaran yang disebarkan oleh Syekh Kuro kemudian diteruskan oleh wali Sanga, para wali yang dikenal sebagai penyebar Islam di Nusantara. Pada masa ini Karawang masih berupa hutan belantara yang dikelilingi rawa-rawa dan juga menjadi asal nama Karawang. Dalam bahasa Sunda, Karawaan berarti tempat yang berawa-rawa. Nama ini diperkuat dengan banyaknya tempat di Karawang yang diawali dengan kata rawa, seperti Rawa Gede, Rawa Merta, dan lainnya. Peran penting dalam perjalanan sejarah
keberadaan Karawang tidak hanya penting bagi kerajaan-kerajaan lokal, namun juga tercatat dalam sejarah bangsa Portugis. Dalam catatan tahun 1512 dan tahun 1552, Caravan disebut sebagai pelabuhan penting dari kerajaan Pajajaran yang merujuk pada lokasi Karawang di sekitar Sungai Cikarum. Saat itu masyarakat yang melewati jalur rawan seperti hutan dan rawa-rawa akan bepergian secara berkelompok atau berkaravan. Dari sinilah nama Karavan atau Karawang berasal, karena wilayah ini merupakan jalur penting bagi para pedagang dan pelancong di masa itu. Memasuki masa kejayaan dan dinamika politik ketika kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, wilayah Karawang jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang yang didirikan pada tahun 1580 Masehi oleh Prabu Giusan Ulun. Kerajaan ini kemudian berada di bawah pengaruh Mataram, yaitu pada tahun 1620 Masehi. Karawang pun ikut menjadi wilayah penting bagi Mataram, terutama dalam menghadapi VOC di Batavia. Memasuki tahun 1624, Mataram mengirim pasukan besar ke Karawang, termasuk 1000 prajurit yang dipimpin oleh Wira Perbangsa dengan misi membebaskan Karawang dari pengaruh Kesultanan Banten. Wira Perbangsa kemudian dianugerahi jabatan Wedana atau Bupati Karawang dengan gelar Adipati Kertabumi III. Setelah Wira Perbangsa wafat, putranya Raden Singa Perbangsa mengambil alih jabatan bupati dengan gelar Adipati Kertabumi IV. Di bawah kepemimpinannya, Karawang terus berperan penting dalam menyediakan logistik bagi pasukan Mataram yang bersiap menyerang VOC di Batavia. Hari Jadi Karawang, sebuah penetapan bersejarah. Penetapan Hari Jadi Karawang bermula dari penelitian panjang yang melibatkan berbagai sumber sejarah. Piagam plat kuning kandang sapi gede menjadi salah satu bukti tertulis yang menyebutkan bahwa wilayah Karawang berada di bawah pengawasan Mataram dengan peran penting dalam menjaga persediaan pangan untuk perang. Setelah penelitian dan pengkajian yang mendalam, tanggal 14 September tahun 1633 Masehi ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1043 Hijriah atau 10 Mulut 1555 tahun Jawa atau Saka. Penetapan ini menjadi pengingat bagi masyarakat Karawang akan sejarah panjang dan peran penting daerah ini dalam perjalanan Nusantara. Dari hutan belantara yang dikelilingi rawa hingga menjadi pusat logistik kerajaan, Karawang terus berkembang dan bertransformasi. Kisah ini adalah warisan yang memperkaya identitas kota ini, menjadikan Karawang bukan hanya sebagai pusat industri modern, tetapi juga sebagai daerah dengan sejarah yang panjang dan penuh makna. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.